إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-6 dan yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma garraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, ma garraka birabbikal karim, apakah yang telah membuatmu tertipu hingga kamu sangat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha mulia? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yaitu Tuhan yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan seimbang susunan tubuhmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita sebagai manusia tentang apakah sebenarnya yang telah membuat kita tertipu dan terperdaya hingga kita seringkali durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa sebenarnya ada banyak sebab yang bisa menjadikan manusia tertipu dan terperdaya hingga akhirnya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan ini khatib insyaallah akan menyebutkan 4 sebab saja, yaitu yang pertama adalah syaitan. Iya, syaitan adalah dalang utama di balik ketertipuan banyak manusia. Dengan janji-janji manisnya tetapi palsu, syaitan berhasil menipu dan memperdaya banyak manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Syaitan ya'iduhum, memberikan janji-janji kepada mereka, wa yumannihim, dan membangkitkan angan-angan kosong pada diri mereka, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura, padahal tidaklah syaitan menjanjikan kepada mereka kecuali hanyalah tipuan belaka. Maka hendaklah kita waspada terhadap tipuan-tipuan syaitan. Jangan sampai kita termakan oleh janji-janji manisnya yang palsu. Jika tidak, niscaya kita akan menyesal di hari ketika penyesalan tidak lagi berguna, yaitu di dalam neraka, ketika penduduk neraka menuntut syaitan untuk bertanggung jawab karena telah menipu mereka. Maka syaitan pun berpidato di hadapan mereka sebagaimana yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-22. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, dan syaitan pun berkata ketika semua urusan pada hari kiamat telah diselesaikan, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah dahulu telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun ikut-ikutan memberikan janji kepada kalian namun aku mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li,
sebenarnya tidak ada kekuasaanku atas kalian, melainkan aku hanya mengajak kalian, namun kalian sendiri yang menerima ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka jangan salahkan aku saat ini, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tidak bisa menolong kalian pada hari ini dan kalian pun juga tidak bisa menolongku. Sungguh sebuah pidato yang hanya menambah penderitaan penduduk neraka, karena di samping merasakan pedihnya siksaan badan, mereka juga harus merasakan sakitnya siksaan batin akibat kekecewaan terhadap janji-janji syaitan yang ternyata hanyalah tipuan belaka. Kemudian sebab yang kedua yang membuat banyak manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya adalah kehidupan dunia. Kehidupan dunia dengan segala keindahannya memiliki andil yang sangat besar di dalam menipu dan memperdaya manusia. Karena memang seperti itulah dunia ini diciptakan, yaitu dunia diciptakan dengan karakter yang menipu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur," dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dengan karakter seperti itu, yaitu karakter yang menipu, tetapi Allah dengan kasih sayangnya telah mengingatkan kita untuk tidak tertipu dengan karakter dunia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wa'dallahi haq, fala tagurrannakumul hayatud dunya." Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Namun sayangnya, peringatan ini, peringatan dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang ini tidak diindahkan oleh banyak manusia, hingga akhirnya mereka pun tertipu oleh kehidupan dunia. Bahkan saking tertipunya, mereka sampai lupa apa tujuan sebenarnya mereka diciptakan di kehidupan dunia. Satu-satunya tujuan yang bisa terlihat oleh mereka hanyalah dunia itu. Mereka menjadi gelap mata, mereka terus berlari mengejar dunia tanpa melihat halal dan haram. Demi dunia, semua batasan mereka langgar, hak-hak Allah mereka tinggalkan, dan hak-hak manusia mereka tidak lagi pedulikan. Dan tragisnya, usaha mereka di dalam mengejar dunia secara membabi buta pada akhirnya dihentikan secara paksa oleh kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Sikap memperbanyak-banyak harta telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam lubang kuburan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sebab yang ketiga yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya adalah kejahilan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an mendengarkan ayat tersebut dibacakan, ayat "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim," wahai manusia, apakah kiranya yang telah membuatmu tertipu hingga kamu durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia? Ketika mendengarkan ayat itu, maka Umar Ibn Al-Khattab berkata, "Al-jahlu," kejahilan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Umar. Kejahilan merupakan salah satu sebab utama dari ketertipuan. Ketika seorang hamba jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka ia pasti akan jatuh dalam ketertipuan yang berbentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak akan bisa menghormati Allah dengan sebenar-benarnya penghormatan, dan tidak akan bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakutan, kecuali orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut hanyalah orang-orang yang berilmu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun sebab yang keempat di antara sebab yang banyak membuat manusia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya yang maha mulia adalah kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Curahan-curahan nikmat dari Allah yang tidak ada putus-putusnya.
Sesungguhnya curahan-curahan nikmat dari Allah, apabila seorang hamba tidak pandai mensyukurinya, maka itu bisa menjadi sebab ia tertipu hingga durhaka kepada Tuhannya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, bahwa Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau qala li ma gharraka bi rabbikal karim, laqultu gharrani karamul karim." Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadaku, apakah yang telah membuatmu tertipu hingga kamu durhaka kepada Tuhanmu yang mulia, laqultu, niscaya aku akan berkata, gharrani karamul karim, aku tertipu oleh kebaikan-kebaikan Tuhan yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, sejatinya nikmat adalah ujian, sebagaimana musibah juga ujian. Perbedaannya adalah ujian yang berbentuk musibah sangatlah jelas, semua orang mengetahuinya sebagai ujian. Sedangkan ujian dalam bentuk nikmat, sungguh terlalu banyak manusia yang tidak menyadarinya hingga membuat mereka pun tertipu. Bahkan saking tertipunya, mereka tidak sadar kalau mereka sebenarnya berada dalam pancingan. Mereka terus dipancing dengan berbagai kenikmatan sambil mereka tidak henti-hentinya melakukan berbagai kedurhakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka sedang bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, saat itu kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba, fa idza hum mublisun, maka saat itu mereka pun terdiam berputus asa. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.